Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga sajian informasi ini bermanfaat untuk para tretan Rajawarta. Seperti tretan Rajawarta ketahui, bahwa beberapa bulan terakhir ini bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala konsekuensinya. Di tengah rakyat Indonesia berjuang menghadapi virus import asal negara China, pemerintahan Jokowi juga bekerja untuk meredam penyebaran virus corona. Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi tidak hanya bekerja untuk satu persoalan, namun persoalan lain, seperti tumbuh kembangnya BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian Presiden yang diusung PDI Perjuangan. Alhasil, Presiden asal kota Solo, Jawa Tengah ini mengambil sebuah keputusan dengan menaikkan tarif BPJS Kesehatan. Alasan demi alasan pun dialtarkan, untuk membenarkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini tertuang ke dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut ditandangani Presiden Jokowi, pada tanggal 5 Mei tahun ini. Sudah benarkah kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan iuran tarif BPJS Kesehatan? Rajawarta tidak memiliki wewenang untuk menjawabnya. Di sini Rajawarta hanya ingin mengabarkan kepada semua tretan Rajawarta dan tretan sebangsa dan setanah air bahwa awal bulan Juli tahun ini, iuran BPJS Kesehatan ada penyesuaian tarif. Sebelum kita melaporkan tarif resmi BPJS Kesehatan kepada tretan Rajawarta, ada baiknya sejenak para tretan menyimak pernyataan anak buah pilihan Jokowi yang diperoleh Rajawarta dari berbagai sumber. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS semata untuk menjaga keberlanjutan dan kesinambungan BPJS Kesehatan. Seperti telah diketahui bersama, bahwa layanan BPJS Kesehatan terus menjadi sorotan di tengah khalayak. Dengan alasan mendengar aspirasi dari masyarakat, pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional. Selain itu tambah Airlangga, selama ini BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Defisit BPJS Kesehatan tersebut juga pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, sejak pertama kali tepatnya pada tahun 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga 1,9 triliun rupiah. Di tahun berikutnya defisit keuangan BPJS Kesehatan meningkat drastis ke angka 9,4 triliun rupiah. Namun di tahun 2016, defisit BPJS Kesehatan mengalami penurunan di angka 6,4 triliun rupiah. Penurunan terjadi ungkap Sri Mulyani, karena ada penyesuaian iuran 2 tahun sekali. Namun di tahun 2017, defisit keuangan BPJS Kesehatan mengalami lonjakan cukup mengejutkan. Lihat saja, jika tahun sebelumnya defisitnya berada di angka 6,4 triliun rupiah, namun di tahun 2017 defisit BPJS menjadi 13,8 triliun rupiah. Peningkatan defisit tersebut terus berlanjut di tahun berikutnya, yakni 19,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk tahun 2019, defisit keuangan BPJS Kesehatan turun ke angka 13 triliun rupiah. Sekedar untuk diketahui tretan Rajawarta, dalam perpres terbaru yang ditandangani Presiden Jokowi ada perubahan yang cukup signifikan bagi peserta mandiri. Perubahannya adalah, peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU, dan bukan pekerja atau BP. Oke tretan Rajawarta yang baik, setelah panjang lebar kita membahas perpres dan kembang kempisnya defisit BPJS Kesehatan. Selanjutnya Rajawarta akan melampirkan uiran tarif BPJS Kesehatan dari sebelum hingga mengalami menyesuaian tarif iuran. Berikut tarif resmi BPJS Kesehatan yang berlaku sejak tanggal 1 Juli tahun 2020. Sebelumnya tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas 1, Rp80.000, kini setelah ada penyesuaian tarif menjadi Rp150.000. Berikutnya untuk peserta mandiri kelas 2 dari Rp51.000 berubah menjadi Rp100.000. Sedangkan untuk peserta mandiri kelas 3 dari angka semula Rp25.500 berubah menjadi Rp42.000. Nah, setelah menyimak paparan Rajawarta, kini para tretan tentu sudah tahu bahwa kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan mengalami lonjakan kurang lebih 100%. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan tretan dalam bernegara. Assalamualaikum dan sampai jumpa.